Halo semuanya, perkenalkan nama saya KJ Elisabetta Ginting dengan NPM 2578242. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan modul 9 yaitu resolusi alamat. Di 9.1 ada MAC dan IP. Tujuan di jaringan yang sama, ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat LAN Ethernet. Yang pertama ada alamat fisik dan ada alamat logis. Di sini ada contoh penggunaan representasi alamat MAC yang sederhana. Nah, bingkai Ethernet layer 2 berisi alamat MAC tujuan dan alamat MAC sumber. Dan paket IP layer 3 berisi alamat IP versi 4 sumber dan alamat versi 4 tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan di jaringan jarak jauh. Alamat tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router. Pertimbangkan contoh berikut untuk menggunakan repository alamat MAC sederhana. Di sini ada MAC tujuan, MAC sumber MAC, dan sumber IP versi 4 dan tujuan IP versi 4. Router memeriksa alamat IP versi 4 tujuan untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IP versi 4. Nah, di sini ada contoh router 1 sekarang merangkum paket dengan informasi alamat layar 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini ada contoh gambarnya. Alamat MAC tujuan baru adalah antarmuka R2 go/0/1 dan alamat MAC merupakan sumber baru adalah antarmuka R1. Nah, di sini ada paket tracer identifikasi alamat match dan IP. Aktif dalam paket tracer ini, aktivitas Anda akan menyesuaikan tujuan berikut: mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal dan kumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Nah, selanjutnya di sini ada pemisi pemahaman. Di sini kita bisa langsung saja mengerjakan pada laptop kita masing-masing. Selanjutnya ada ERP. Di sini kita kemudian di sini ada ikhtisar ERP. Jaringan menggunakan protokol komunikasi IP versi 4. Protokol resolusi alamat atau ERP adalah yang kita perlukan untuk memetakan suatu alamat IP versi 4 ke alamat MAC. Setiap perangkat IP pada jaringan Ethernet memiliki alamat MAC Ethernet yang unik. Saat perangkat mengirim bingkai Ethernet layer 2 itu berisi dua alamat, yaitu alamat MAC tujuan dan alamat MAC sumber. Gambar tersebut di sini ada gambar itu menggambarkan masalah saat mengirim bingkai ke host pada segmen yang sama pada jaringan versi 4. Nah, RP menyediakan dua fungsi dasar yaitu menyelesaikan alamat versi 4 ke alamat MAC dan memelihara tabel pemetaan alamat versi 4 ke MAC. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi ARP. Oke. Ketika paket dikirim ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi, bagian perangkat mengacu pada tabel di memorinya untuk menemukan MAC yang dipetakan. Perangkat pengiriman akan mencari tabel ARP-nya untuk alamat versi 4 tujuan dan MAC yang sesuai. Nah, kemudian di sini ada gambar untuk melihat animasi fungsi ARP. Nah, selanjutnya ada video permintaan ARP. ARP dikirim ketika perangkat perlu menentukan alamat MAC yang terkait dengan alamat IP versi 4 dan tidak memiliki entry untuk alamat IP versi 4. Eh,
Permintaan ARP enkapsulasi dalam bingkai Ethernet menggunakan informasi header yaitu alamat MAC tujuan dan alamat sumber dan jenis. Nah, di sini ada melihat demonstrasi permintaan ARP untuk alamat sempat dan tujuan jangka lokal. Nah, selanjutnya di sini belasan ARP dienkapsulasi dalam bingkai Ethernet menggunakan informasi header yaitu alamat esensi, alamat MAC tujuan dan sumber. Nah, di sini juga ada video untuk melihat demonstrasi balasan ARP. Selanjutnya di sini ada video peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Tujuan alamat IP versi 4 tujuan tidak berada dalam jaringan yang sama dengan alamat IP versi sumber, IP versi 4 sumber. Dengan alamat IP versi 4 gateway default disimpan dalam konfigurasi IP versi 4 host. Nah, di sini ada permintaan ARP dan balasan ARP terkait dengan video gateway default. Nah, selanjutnya ada menghapus entry dan tabel ARP. Sistem operasi Windows yang lebih dahulu menyimpan entry, tabel ARP dan 15 dan 45 seperti diilustrasikan pada gambar. Nah, di sini juga ada tabel ARP pada perangkat jaringan. Ada perintah show IP ARP digunakan untuk menampilkan tabel ARP, kemudian ada perintah ARP min A digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti itu pada gambar. Nah, selanjutnya ada masalah ARP, siaran ARP dan solving ARP. Permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Oke, semua perangkat di depan secara bersamaan. Kemudian di sini perusahaan mencakup teknik mitigasi yang dikenal sebagai infeksi ARP dinamis atau DAI. DAI berada di luar cakupan khusus. Nah, selanjutnya ada paket tracer. Di sini kita bisa mengerjakan diskop paket tracernya. Kemudian di sini ada pemeriksa pemahaman. Di sini kita nanti bisa saja langsung mengerjakannya pada paket kita masing-masing. Selanjutnya di sini ada penemuan tangga IPv versi 6. Di sini ada video penemuan tangga IPv versi 6. Di sini melihat demonstrasi penemuan tangga IPv versi 6. Selanjutnya, pesan penemuan tangga IPv versi 6. Penemuan tetangga IPv versi 6 disebut sebagai DND atau NDP. ICM ICMP versi 6 menggunakan 5 pesan, yaitu pesan permintaan, pesan iklan, pesan permintaan router, pesan iklan router, dan pesan pengalihan. Nah, selanjutnya ada penemuan tetangga IP versi 6 resolusi alamat. Pesan sama seperti ARP untuk IP versi 4, perangkat IP versi 6 menggunakan IP versi 6 ND untuk menentukan alamat MAC perangkat yang memiliki alamat referensi 6. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya. Misi 1 mengirim pesan permintaan tetangga ICMP versi 6. Nah, selanjutnya di sini ada syscall packet tracernya. Di sini kita bisa mengerjakannya saja penemuan tetangga versi 6. Nah, selanjutnya di sini ada pemahaman. Di sini kita juga bisa langsung mengerjakan pada target kita masing-masing. Nah, di sini ada modul latihan dan kuis. Nah, di sini kita disuruh mengerjakan kuis modul.
Resolusi alamat. Em, ini juga bisa dikerjakan di internet kita masing-masing atau teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada modul 9 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.